Saya kaget lihat ya foto itu. Gua kaget lihat foto kayak gitu tuh. Menurut dokter kan melanggar lah ya. Ya, Jelas ya? jelas lah kalau lihat fotonya ya. Itu kalau bukan foto editan atau apa, ya jelas lah itu udah nggak ada jaraknya, udah. Orang di masjid aja ditandain kan, tanyakan aja sama yang nggak melakukan. Ada kendala apa sampai nggak dikerjakan? Kenapa pesan itu nggak lu bikin? Apa lu nganggap corona ini nggak ada? Ya berarti mereka denial dong. Mereka melanggar apa yang pemerintah sudah himbau. Semua pihak tuh harus duduk lagi. Ini kenapa kemarin? Maksudnya apa? Udah dikasih protokol, kok nggak dipatuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di channel Downward ID. Jadi ini spesial banget, kita kedatangan sama dokter muda. Masih muda nggak nih dok? Masih sih. Masih. Jadi di sini dokter sebagai dokter spesialis lah ya, pakar kesehatan lah ya. Oke. Dan saya sebagai dokter cinta nih, saya ingin menanyakan seputar COVID-19 dok. Boleh. Oke dok, ini kita mau bahas ya tentang ini kan tanggal 12 Juni dok, hari Jumat dibuka dok. Ini ada salah satu tempat nongkrong asik lah, berbentuk bar gitu, live music, Holy Wings dok. Nah ini kabar gembira buat Holy People Bekasi, besok Holy Wings Forest Bekasi sudah mulai buka dan sudah ada live musicnya. Gimana tanggapan dokter nih dibukanya tempat tongkrongan ini nih dok? Jadi prinsipnya adalah kalau di sebuah daerah tingkat transmisinya itu rendah, kan dia akan berani itu lakukan relaksasi ya, bisa berinteraksi, bisa agak lebih longgar keluar rumah untuk kepentingan-kepentingan yang memang untuk belanja bahan makanan, kerja, di kantornya juga ada physical distancing kan, ada jaga jarak, di transportasi juga seperti itu. Nah kalau dia di sebuah tempat makan, ya saya kemarin mampir di pedagang kaki lima, itu mejanya lebar tuh, sekitar meja semeteran lebih. Nah, satu meja, satu orang. Ini rumah makan biasa, kecil. Tapi pengunjungnya nggak banyak. Dia menerapkan protokol kesehatan. Sebagai contoh, jadi banyak yang take away, bungkus, terus pulang. Kan mereka suka makanan situ kan, pelanggan, harganya bersahabat. Tapi ada juga yang kita tanya dulu, Mbak di sini bisa nggak makan sini? Bisa, tapi mas mejanya cuma segitu tuh. Nah, saya pikir, wih keren ya, ini tempat makan yang orangnya itu nggak kaya banget sih, mungkin pendapatannya biasa lah. Tapi kok kesadaran kesehatannya itu bagus. Dibikin satu meja, satu orang, satu meja, satu orang, nggak dempet. Ini kayak gini nih, makan. Dia satu piring tuh situ tuh. Satu meja sepiring, satu meja sepiring. Yang lain bungkus. Kalau lu mau, lu lihat mejanya cuma segitu. Kalau lu mau makan di tempat. Nah, jadi saya pikir ini pola yang bisa bagus jadi teladan dipakai dalam konteks rumah makan manapun, resto apa aja, kafe, ya. Kalau dia tukang buburnya bikin kursi 1 meter 1 meter, yang kaki 5 juga gitu tuh. Lebih mudah memberikan nasihat ternyata ke mereka yang punya bisnis kecil-kecilan. Kok bisa ya? Nah kalau gue lihat itu foto yang di-share tadi, tempat makannya lumayan besar ya. Tapi orang malah ngumpul ya. Wah, ini kok lebih pintar yang kaki 5 ya. Lebih peka yang usaha kecil, usaha mikro. Tapi kita ini dok ya, maksudnya kita objektif dan tidak punya tendensi manapun. Dan mungkin kita positive thinking itu sekali aja momennya. Selebihnya social distancing ya, tapi nggak mungkin juga. Tapi harus ada komitmen kan. Tapi kan harus ada apa ya? Komitmen kan bisa dilihat dari awal ya. Standing positionnya itu bisa dari awal. Kalau memang dia dari awal bisa kasih tahu ke pelanggannya bahwa
kita di sini melakukan, jadi nggak akan ada kejadian kayak orang tuh jadi rapat banget. Bener. Dok, saya teringat dok ya, awal kasus virus corona ini kan masuk yang di Indonesia ini pas di klub Amigos dari warga negara Jepang, terindikasinya kan dok ya? Beneran. Iya. Nah, itu kan istilahnya dari klub lah. Kalau misalnya memang di sini berbeda, kini cuma live music dan bisa dibilang bar juga jual-jual minum alkohol dan semacamnya. Nah, ini itu udah nggak sehat minumannya kan? Iya. Ngerokok pula. Iya. Ya udah makin rentan corona. Udahlah dong dempet-dempet lagi kan? Pakai masker nggak? Ada yang pakai, ada yang nggak. Kita ya berarti lihat protokolnya nggak dipegang sama mereka. Sekarang kan apa-apa kita kembalikan. Pemerintah udah kasih panduan. Iya. Ya, pemerintah udah kasih. Dari para profesional kesehatan juga udah menyampaikan. Benar. Kita kan bukan negara otoriter yang lu kalau nggak lakuin bakal diapain kan gitu ya. Tapi sekarang mesti ada kesadaran dari masing-masing pihak, dari seluruh. Makanya gue sangat, satu sisi saya kaget lihat ya foto itu. Gue kaget lihat foto kayak gitu tuh. Di sisi lain gue sangat bersyukur melihat kondisi di usaha mikro, pedagang gerobak, sama warung kecil, tapi malah protokol kesehatannya dikerjakan sama mereka. Tapi saya bingung ya dok ya, yang istilahnya kelas menengah ke bawah ini sangat mematuhi protokol kesehatannya. Namun ini... nggak ngerti lah gue. Itu mungkin urusan nanti, mungkin abis ini kita datengin pakar ekonomi ya. Ini kan katanya gini. Kayaknya tuh mesti disurvei deh sama rakyat kecil sama rakyat yang nggak kecil nih. Ya rakyat kecil sama rakyat yang nggak kecil. Mungkin duitnya ya, dari sisi rakyat duit kecil sama rakyat duit nggak kecil. Apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan? Lebih mengutamakan apa? Atau mungkin yang kecil ini ya, kalau bicara kemungkinannya apa aja yang berkontribusi. Yang kecil ini dia kan lihat tuh, disampaikan sama Satpol PP, misalkan bubar. Kalau lu nggak pakai masker, lu nggak bikin jarak, nggak boleh. Nah akhirnya kan dia bikin. Nah tapi kalau yang punya duit, Satpol PP kan jarang ada yang masuk ke resto-resto mahal. Dan yang resto mahal mungkin lebih asik baca postingan mengenai teori konspirasi corona. Akhirnya ya bodo amat lah. Nah kalau yang masyarakat yang biasa kan nggak sempat lihat gadget lama-lama. Dia cuma lihat terima guidance dari pemerintah aja. Dan dia lakukan, daripada pusing gue, mending gue bisa usaha gue jalan, orang-orang datang ke sini nyaman, jadi udah. Mungkin teman-teman bisa berkomentar sih, maksudnya bisa nanggepin juga dengan kasus yang seperti ini. Apakah memang ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dok ya? Atau gimana? Karena kita... Bukan kesenjangan sosial sih dalam hal ini ya, tapi kesenjangan material. Pengetahuan. Pengetahuan ya. Atau bukan kesenjangan pengetahuan bahkan. Kesenjangan keikhlasan menerapkan protokol kesehatan. Tapi untuk yang seperti dilihat dokter ya, sampai dempet-dempetan ini punya prediksi gimana dok? Ini kan dari protokol kesehatan menurut dokter kan melanggar lah ya? Ya. Jelas ya? Jelas lah kalau lihat fotonya ya, itu kalau bukan foto editan atau apa, ya jelas lah itu udah nggak ada jaraknya, udah. Orang di masjid aja ditandain kan, nah itu juga saya lebih melihat tempat-tempat yang tadinya diduga amburadul justru patuh, kan gitu. Orang jamaah di masjid ada jaraknya, di pasar rakyat itu mereka kemarin gue ke Bogor tuh mayoritas warga pakai masker. Itu perlu dipertanyakan juga sih dok. Yang aneh justru nih kelas-kelas yang tadinya kita pikir bakal lebih well educated orangnya, kok gini, kok gitu ya? Itu perlu disurvei berapa persen sih? Iya, kan ya all about. Saya itu agak sensitif. Kalau soal uang agak sensitif, tapi lagi-lagi kita lebih bawa ini ke substansi pengetahuan, pemahaman, dan bagaimana dia menerapkan protokol itu. Nah dok, ini kan saya juga dapat kabar di Bekasi semacam bar-bar atau klub-klub itu udah mulai dibuka dok. Katanya itu alasan untuk ekonomi dok. Apakah menurut dokter sebagai pakar kesehatan itu masuk di akal gitu? Ini nanti kita akan menghadirkan pakar ekonomi juga, cuman ini perspektif dari dokter dulu nih. Kalau gue gini, sekarang apa-apa orang tuh lebih peka soal kesehatan. Benar. Saya sih berharapnya tadinya yang menjual makan nggak sehat, junk food, mengganti menunya tuh jadi menu sehat, makanan sehat kan. Yang tadinya jualan minuman yang nggak sehat, ya, memabukkan, merusak hati, merusak ginjal, merusak apa,
sekarang jadi jual minuman yang sehat. Benar. Itu dulu tuh. Ada perubahan barang jualan tuh. Iya. Harapannya begitu. Poin kedua, ada perubahan metode penjualan. Barang yang dijual berganti, metode yang dijual juga berganti. Yang metodenya itu misalnya tadinya mesti rapat, sekarang kan kalau kita ke minimarket itu ada ininya tuh ditandain. Benar. Berapa ubin bedanya kan? Ya harusnya begitu. Sekarang nggak usah ditanya kenapa enggaknya, ya tanyakan aja sama yang nggak melakukan. Ada kendala apa sampai nggak dikerjakan? Kenapa pesan itu nggak lu bikin? Apa lu nganggap corona ini nggak ada? Kalau nggak ada, suruh aja dia ke rumah sakit. Lihat langsung pasien-pasien yang dirawat. Iya. Kalau dia bilang corona itu buatan, karena nggak kelihatan. Nah sekarang virus apa sih yang kelihatan mata? Virus itu emang kecil banget. Nanti dia baru ketahuan pakai mikroskop elektron, PCR, polymerase chain reaction, baru ketahuan, oh ada virus gini nih. Kuman TBC aja tuh kecil banget. Nanti justru karena nanti udah ketahuan pas diperiksa di bawah mikroskop, oh TBC nih. Udah diam. Kayaknya kalau dia bilang nggak ada, gue bilang, lu udah pernah lihat nggak sih barangnya? Atau kalau nggak lihat barangnya, lihat pasiennya deh. Atau lihat keluarganya yang udah meninggal terus sedihnya lah, baru ngerasain gitu ya. Ya dan itu banyak kok di ini. Jadi kita ini tidak mau terlalu strict, terlalu keras di satu sisi menyampaikan, tapi juga tidak terlalu longgar di sisi lain. Tidak bahwa selama 3 bulan lu di kamar aja, nggak boleh kemana-mana ya. Tapi kan alasannya mungkin ini yang ke bar ini mungkin bosen dok, atau memang sudah kebiasaan dari sebelumnya yang suka. Ya berarti mereka denial dong, mereka melanggar apa yang pemerintah sudah himbau. Persoalannya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, kok saya jadi takut ya mereka itu berinteraksi dengan siapapun di luar sana, karena mereka akan abai terhadap peraturan. Itu baru soal peraturan protokol kesehatan loh, belum dengan peraturan lain. Di negara ini, di dunia ini peraturan banyak. Apa semua peraturan itu mau dilanggar kan? Iya. Atau enggak bilang mereka nggak ngelanggar semua. Tapi kan mungkin impact-nya juga pas dia ngumpul-ngumpul kena, itu kan bisa ke keluarganya juga dok ya. Emang mereka ini tidak melihat dari segi itu gitu ya dok ya? Aku nggak tahu. Kan udah kita jelasin bahwa ada OTG yang asimptomatik ya, yang bawa virus tapi nggak ada gejala. Maksudnya kan ini kan Juni ya dok, yang artinya udah sekitar 2-3 bulan lah ya dok ya. Seharusnya kan emang udah banyak banget nih edukasi yang udah tersampaikan. Ini mereka orang gimana dok? Ya mungkin itu konspirasinya. Karena dia akhirnya, ada memang edukasi kan. Oh ya. Tapi kayaknya ini lebih seru nih. Oh iya, jadi informasi kan ini bukan cuma badai storm COVID, tapi juga storm informasi nih. Orang akan melihat siapa yang usung informasi ini. Oh ini followernya 1 juta nih. Meskipun yang sampaikan itu betul, tapi followernya cuma 500, 1000, 2000. Karena sekarang followers juga tidak menentukan kualitas sih dok. Terkadang apa yang dia sampaikan pun bisa membodohi masyarakat. Maka tanggung jawab bersama, mau dia followernya kecil, besar. Influencer tuh mesti mereview dulu nih, ini yang saya sampaikan ini, is it good? Is it true? Baik nggak? Benar nggak? Nah, ya hal semacam itu yang mesti kita belajar. Saya juga harus belajar, siapapun harus belajar dari. Mungkin teman-teman juga bisa komentar sih kalau misalkan sepahaman saya untuk saat ini itu semacam kebanyakan influencer yang udah dapat duit tapi edukasi di belakang. Mungkin menurut saya seperti itu gitu. Kita kan bisa lihat dok, kalau misalkan influencer bergabung banyak, seharusnya kejadian-kejadian kecil seperti ini tuh tidak ada kan. Apalagi juru bicaranya juga sekarang udah sangat peduli dari dulu, udah berbicara setiap harinya. Iya, tapi itulah situasinya. Kita nggak bisa lagi hanya melihat situasi ke belakang. Kalau cuma mau nyalah-nyalain bisa aja, siapa aja bisa disalah-salahin mah bisa. Tapi kalau saya sih lihat, oke, kita ada kesalahan, kekurangan ini, terus
kita mau apa nih? Besok, lusa, 3 hari, 4 hari, target-targetnya apa aja supaya kita bisa secepatnya pulih. Kalau cuma nyari apa yang bermasalah di kemarin, ya kita kan kalau bawa mobil juga lebih banyak lihat ke depan. Bener. Sesekali tetap lihat spion kan, supaya tahu. Tapi mostly adalah kita pengen how to, bagaimana supaya ekonomi bisa pulih, tapi tetap orang tuh tidak tertular, tidak menularkan. Bagaimana pendidikan bisa jalan, tapi tidak menular dan tidak tertularkan. Bagaimana orang bisa beribadah, beraktivitas sosial, tapi tidak tertular dan tidak menularkan. Kan gitu sekarang. Yang kemarin lah. Oke dok, ini untuk pesan lah, ini kan kalau misalkan setiap hari ramai seperti itu, kita tidak bisa biarkan ya, karena melanggar protokol kesehatan, lalu juga mungkin akan berdampak ke keluarganya. Pesan apa yang ingin sebagai dokter sampaikan gitu? 3 stakeholder utama yang terkait kalau lihat foto itu. Pemilik usaha, tentu ada tanggung jawab moral terhadap para pelanggan. Kan lu nggak mau kalau pelanggan lu pada sakit kan? Lu pengen mereka itu bisa nikmati karya lu di situ, tapi mereka tetap sehat. Itu tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab si usernya, si pelanggannya. Jaga diri lu, terus jaga juga diri keluarga. Kan nanti lu pulang. Iya. Mana tahu, kan tanggung jawab kita adalah kita berupaya menekan. Makanya pakai masker. Benar. Membatasi waktu kontak, hanya keluar untuk memang yang perlu kita kerjakan. Kalau hura-hura kita bisa hura-hura online. Sekarang bisa Zoom online, ngopinya juga ngopi Zoom. Ya itu kita endorse Zoom jadinya. Iya. Yang ketiga adalah pemerintahnya. Evaluasi, kok bisa ini regulasinya sudah ada. Tapi kok apalagi kan surat izin kan itu ditandatangani dengan, ya kalau saya sih berarti semua pihak tuh harus duduk lagi. Ini kenapa kemarin? Maksudnya apa? Udah dikasih protokol, kok nggak dipatuhi? Apakah itu sengaja atau enggak? Kan gitu ya. Iya. Di samping itu juga sebagai dokter, sebagai tenaga kerja medis sangat lelah ya dok ya untuk istilahnya bekerja keras sebagai inilah gitu. Jadi teman-teman ya, di Indonesia dokter itu ada sekitar 200.000 orang. Jadi hampir ada 1 dokter untuk 1.000 orang lebih. Tapi dokter-dokter spesialis itu jumlahnya nanti jadinya lebih sedikit lagi. Pembaginya jadi lebih sedikit. Nah, tenaga kesehatan total itu anggaplah 2 juta orang, sekitar 2 juta. Yeah. Kita udah di-push untuk bekerja dengan COVID ini. Tanpa COVID kan memang sudah kerjanya itu banyak ya. Nah, ditambah dengan COVID itu bertambah 1 item lagi. Jadinya memang harus keluar tenaga ekstra. Yeah. Nah, yang kita pengen adalah kita nggak ingin sampai pada satu titik yang kejadian di beberapa negara harus memilah pasien. Mana yang mau dirawat, mana yang bisa dirawat, mana yang potensi sembuh, mana yang enggak. Kita nggak mau sampai pada titik kayak gitu. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, kita hanya bisa kasih tahu ke masyarakat, tolong jaga diri ya, jangan sampai kamu sakit. Karena tenaga kesehatan punya batas, sistem kesehatan kamar pun punya batas. Kamar rumah sakit, bed punya batas jumlah. Kita nggak mau itu exceed, jangan lebih. Nah, itu penting. Oke dok, terima kasih banyak nih kita udah sharing di podcast Down to Earth ID. Ini sangat mengedukasi karena kita sebagai bentuk tanda peduli dok ya buat masyarakat, buat orang-orang umum lainnya. Karena kesehatan untuk saat ini dan akan mendatang itu selalu penting. Ya. Dan nanti mungkin teman-teman yang ingin berkomentar topik apa yang akan kita bahas tentang apapun, tentang mengenai kesehatan, kita akan tetap konsisten, ingin memperbaiki, ingin selalu konsisten dok ya. Ya. Oke, jadi terima kasih dok. Terima kasih banyak. Oke, sebagai bentuk tanda dukungannya jangan lupa untuk subscribe, terus like, komen, dan share video.